Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliati. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan topik utama saya adalah aplikasi energi nuklir dalam bidang energi. Adapun judul yang saya gunakan, energi nuklir sebagai energi alternatif pada proses produksi hidrogen. Pertama, prinsip utama energi nuklir sebagai energi alternatif. Pada kilang minyak, hidrogen dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar transportasi dengan kadar hidrogen sekitar 15%, sehingga diperoleh bahan bakar transportasi yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, hidrogen juga merupakan kandidat bahan bakar transportasi yang paling menjanjikan, sehingga hidrogen sebagai bahan bakar transportasi diperkirakan paling efektif jika dalam bentuk fuel cell. Berbagai kajian terbaru menyatakan bahwa hidrogen bisa menjadi energi terbesar pada era tahun 2050-an. Jika industri nuklir ingin menjadi sumber energi masa depan, industri nuklir harus mengantisipasi kemungkinan menjadikan hidrogen sebagai produk reaktor nuklir. Konsep aplikasi panas nuklir sebagai sumber energi panas bagi industri yang telah dikaji lebih dari 50 tahun. Reaktor suhu tinggi berpendingin gas atau HTGR yang beroperasi pada suhu tinggi diperkirakan merupakan jenis reaktor yang sangat potensial menyumbangkan produksi energi panasnya untuk kebutuhan industri. Dari hal tersebut, dapat ditinjau kemungkinan kopel reaktor nuklir dengan sistem produksi hidrogen dalam rangka mengosong era energi hidrogen di masa yang akan datang. Selanjutnya, pemanfaatan hidrogen sebagai energi alternatif. 1. Produksi hidrogen. 2. Reaktor nuklir untuk produksi hidrogen. 3. Sistem kopel nuklir hidrogen. Produksi hidrogen. Hidrogen bisa diproduksi dari berbagai sumber bahan baku dan dengan berbagai proses produksi. Bahan baku untuk produksi hidrogen meliputi air, bahan bakar fosil, biomasa, alga atau bakteri, dan lainnya. Pada tabel 1, beberapa proses produksi hidrogen seperti steam reforming gas alam, gasifikasi batu bara, oksidasi parsial minyak residu, elektrolisis air atau listrik, termokimia. Proses steam reforming gas alam merupakan proses yang paling maju dan paling banyak dipakai, sedangkan proses gasifikasi batu bara banyak dimanfaatkan di negara-negara yang miskin sumber bahan bakar minyak dan gas, tapi sangat melimpah dengan batu bara. Proses pemanfaatan batu bara dengan mengkonversikannya menjadi hidrogen merupakan pilihan paling bijak untuk mendayagunakan batu bara, mengingat dibanding bahan bakar fosil lain, batu bara merupakan sumber yang paling melimpah. Isu lingkungan global dan semakin menipisnya cadangan bahan bakar fosil mendorong para peneliti melakukan terobosan untuk memproduksi hidrogen dengan bahan baku air. Untuk mengatasi mahalnya listrik, dikembangkan suatu proses baru berbasis teknologi elektrolisis, yaitu elektrolisis termal. Proses ini pada prinsipnya mengganti sebagian besar energi listrik yang menjadi pemicu reaksi elektrolisis dengan energi panas. Di samping proses elektrolisis, produksi hidrogen dan air dapat dilakukan dengan proses termokimia yang pada prinsipnya merupakan reaksi air dengan batuan energi termal menjadi hidrogen dan oksigen. Selanjutnya, reaktor nuklir untuk produksi hidrogen. Pengalaman pada operasi reaktor nuklir menunjukkan bahwa pembangkitan energi nuklir dalam unit skala terkecil tidak terlalu ekonomis dibanding skala besar per unit reaktornya.
Ini salah satu alasan mengapa per unit reaktor nuklir selalu berkapasitas termal jauh lebih besar dibanding unit pembangkit jenis lain untuk memenuhi kebutuhan energi panas sebagai penggerak proses produksi hidrogen yang kebanyakan merupakan proses kimia endotermik dan bersuhu tinggi. Dibutuhkan reaktor nuklir yang mampu beroperasi pada suhu tinggi. Proses kimia endotermik bersuhu tinggi mengimplikasikan bahwa proses tersebut beroperasi pada suhu tinggi dan membutuhkan energi panas dalam jumlah besar. Sebagai penggerak terjadinya reaksi, reaktor suhu tinggi berpendingin helium dengan sistem keselamatan pasif melekat pada yang telah dikembangkan di berbagai negara maju sejak tahun 50 sejak sejak lebih dari 50 tahun terakhir, diperkirakan merupakan jenis reaktor yang cocok untuk aplikasi produksi hidrogen. Reaktor ini berpendingin gas helium, yaitu suhu luaran pendinginnya bisa mencapai 900 derajat Celcius, suatu kisaran suhu yang cocok untuk berbagai proses produksi hidrogen. Selanjutnya, sistem kopel nuklir hidrogen. Studi berbagai sistem kopel antara reaktor nuklir dengan sistem produksi hidrogen telah lama dipelajari di negara-negara maju. Jepang sebagai salah satu negara yang cukup ambisius dalam bidang ini telah melakukan berbagai studi yang sangat intensif. Pada gambar 1 disajikan kopel HTGR dengan steam reforming gas alam untuk memproduksi hidrogen yang diuji coba oleh JERI Jepang. Di samping itu, Jepang juga mengembangkan proses produksi hidrogen dari air dengan metode termokimia proses iodin sulfur yang mula-mula dikembangkan oleh General Atomic di Amerika. Setelah berhasil menjalankan suatu proses iodin sulfur secara kontinu dengan skala laboratorium pada pertengahan tahun 1990-an, maka pada akhir dawarsanya tahun 1990-an, Jepang membangun suatu demonstration plan produksi hidrogen proses iodin sulfur yang rencana kedepannya akan dikopel dengan sumber panas HTGR. Selanjutnya, berbagai konsep dengan desain kopel nuklir dengan proses termokimia juga terus dikembangkan. Pada gambar 2 diperlihatkan konsep kopel HTGR dengan proses iodin sulfur yang dikembangkan oleh JERI dan Toshiba. Studi produksi hidrogen dari batu bara juga telah dipelajari dengan sangat intensif di negara-negara maju seperti Amerika, Rusia, Jerman, dan lainnya. Meskipun batu bara merupakan sumber energi bahan bakar fosil yang paling kotor pada pembakaran langsungnya, tapi karena masih sangat melimpah dibanding sumber energi bahan bakar fosil yang lain, maka akan lebih baik jika dikonversi menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti metanol, bahan bakar sintetis, maupun hidrogen. Pada gambar ketiga ditunjukkan kopel nuklir dengan proses gasifikasi batu bara untuk menghasilkan hidrogen dan bahan bakar sintesis. Proses elektrolisis termal yang beroperasi pada suhu tinggi dan merupakan perbaikan proses elektrolisis konvensional juga dikaji terus. Proses yang prinsipnya mengganti berbagai kebutuhan energi listriknya dengan energi panas akan berimplikasi naiknya suhu operasi elektrolisis. Mengingat harga panas yang jauh lebih murah daripada harga listrik, diperkirakan proses ini akan mempunyai efisiensi termal yang jauh lebih baik. Pada gambar 4 ditunjukkan skema kopel nuklir dengan unit elektrolisis termal. Pembahasan selanjutnya adalah peran energi nuklir dalam energi alternatif. Pada garis besarnya, bahan baku untuk produksi hidrogen dikelompokkan menjadi dua, yaitu hidrogen dan air, dan hidrogen dan bahan bakar fosil. Teknologi konvensional steam reforming gas alam sampai saat ini mendominasi produk hidrogen sampai sekitar 85%. Sedangkan hidrogen dan air dengan proses elektrolisis baru menyumbang sekitar 4% produksi hidrogen dunia. Dari sisi kemampuan teknologi nuklir,
Saat ini telah beroperasi secara komersial sebanyak 435 reaktor PLTN, setelah menyumbang listrik dunia sekitar 17%. Kebanyakan dari reaktor-reaktor tersebut adalah reaktor termal berpendingin air dan berbahan bakar uranium alam atau uranium pengkayaan rendah. Jika penggunaan energi nuklir dalam waktu dekat adalah dengan reaktor suhu tinggi, nampaknya juga belum siap untuk mendukung proses produksi hidrogen suhu tinggi pada era energi hidrogen yang akan segera masuk. Sementara itu, teknologi produksi reaktor suhu tinggi ataupun teknologi proses produksi seperti termokimia belum siap. Maka alternatif aplikasi yang paling mungkin adalah elektrolisis. Pemanfaatan panas nuklir untuk produksi hidrogen merupakan alternatif pemanfaatan reaktor nuklir sebagai sumber energi proses yang sangat baik. Dari sisi penghematan cadangan bahan bahkan bakar fosil, penggantian sumber panas untuk industri yang selama ini menggunakan bahan bakar fosil dan kemudian diganti dengan panas nuklir akan memberikan dampak pada penghematan bahan bakar fosil yang sangat signifikan. Dengan demikian, ini akan berimplikasikan pada pengurangan emisi CO2 sebagai akibat pembakaran bahan bakar fosil. Sebagai contoh, studi di Jerman menunjukkan bahwa proses gasifikasi batu bara yang diganti dengan sumber panas nuklir akan menghemat cadangan batu bara sampai sepertiganya dibanding jika menggunakan batu bara sebagai sumber energi panasnya. Dari sisi diverifikasi energi, pemanfaatan energi nuklir untuk proses produksi hidrogen akan meningkatkan peran nuklir di bidang energi, tidak saja sebagai produsen listrik, tapi juga produsen energi panas atau listrik untuk proses produksi hidrogen. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang tadi, yaitu energi nuklir pada bidang energi. Di sini pengaplikasinya tinjauan literatur pemanfaatan nuklir dalam pengurangan sampah plastik. Nah, dari latar belakang yang dapat saya ambil dari jurnal ini yaitu tenaga nuklir dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintahan Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% atau setara dengan 834 juta ton CO2 EQ pada tahun 2030 nanti dari kondisi bisnis as usual BAU. Mengacu pada Perpres 61 Nomor 2011 terdapat beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam penurunan emisi GRK di Indonesia. Pengolahan sampah pada domestik merupakan bagian dari sektor pengolahan limbah. Jadi sektor ini ada beberapa, terutama di sektor pengolahan limbah. Nah, sampah plastik merupakan salah satu sampah yang memiliki komposisi paling banyak setelah sampah organik. Nah, sampah plastik ini yang non-organik gitu. Persepsi global menganggap tenaga nuklir hanya akan berperan dalam sektor energi yang ramah lingkungan dan minim terhadap emisi karbon jika digunakan sebagai sumber energi. Hanya saja perlu dibahas lebih lanjut seberapa besar peluang tenaga nuklir berperan dalam penurunan emisi GRK dari sektor pengolahan limbah. Jadi nuklir ini kalau kita lebih dalam lagi ternyata bisa menjadi peluang untuk pengurangan limbah, terutama limbah plastik gitu. Nah, teknologi iradiasi merupakan peralatan yang dapat dimanfaatkan dengan berbagai tujuan dan tidak terbatas pada tujuan penggunaan yang telah ada. Teknologi iradiasi memiliki potensi digunakan sebagai modifikasi, penguraian, atau depolimerisasi dari suatu material. Nah, jadi teknologi iradiasi ini yang merupakan pengaplikasian dari energi nuklir. Nah, landasan teori yang diambil yaitu pengolahan sampah dan gas rumah kaca. Sampah telah menjadi permasalahan global sehingga diperlukan pengolahan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Dalam perkembangannya terjadi perubahan paradigma dalam pengolahan sampah dari paradigma lama, paradigma normal, menjadi paradigma baru, yaitu piramida terbalik.
Nah, perubahan paradigma ini secara umum bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh pengolahan sampah dan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya. Pada gambar satu berikut merupakan gambaran dari hierarki piramida terbalik dari pengolahan sampah yang diambil dari European Commission. Nah, jadi mungkin piramida yang lama itu bentuknya piramida normal. Nah, sedangkan yang sekarang itu kita memilih piramida terbalik. Lebih baik mencegah duluan, nanti penggunaan kembali, pendauran ulang. Nah, pendauran ulang inilah adalah opsi atau pilihan yang paling baik gitu. Pemulihan energi dan pembuangan akhir itu adalah pilihan terakhir kalau emang benar-benar limbah itu tidak bisa digunakan lagi dan itu juga harus diolah terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan. Terus, karakterisasi dan jenis plastik sampah. Plastik merupakan bahan yang dapat dilunakan dan memiliki kekristalan yang lebih rendah dibandingkan dengan serat. Monomer merupakan rantai pendek pembentuk polimer. Gabungan dari beberapa monomer akan membentuk rantai panjang yang disebut sebagai polimer. Secara umum, plastik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu termoplastik dan termoset. Termoplastik memiliki sifat reversibel, di mana dapat dipanaskan kembali, dibentuk ulang, dan dikeraskan berulang kali. Beberapa contoh termoplastik diantara poliestilen, PE, poliamida, PA, polipropilena, PP, polivinilklorida, PFC, polietilena, tereftalat, PET, dan polistirena, PS. Sedangkan termoset memiliki sifat dapat dipanaskan dan dibentuk tetapi tidak dapat dilebur dan dibentuk kembali. Nah, contohnya itu poliuretana, PU, unsaturated polyester, UPR, resin epoksin, silikon, dan melamin. Nah, teknologi radiasi dan kaitannya dalam pengolahan sampah plastik. Iradiator merupakan teknologi iridiasi yang menggunakan sumber radioaktif atau pembangkit radiasi tinggian untuk mengiradiasi bahan dengan tujuan polimerisasi, pengawetan, atau sterilisasi. Teknologi iradiasi memiliki potensi digunakan dalam pengolahan sampah plastik. Kenapa penggunaan teknologi iradiasi dalam pengolahan sampah plastik bertujuan untuk modifikasi atau depolimerisasi. Teknologi iradiasi dapat mengurangi periode waktu yang dibutuhkan oleh material plastik terurai menjadi bagian yang kecil. Jadi lebih cepat gitu, mempercepat pengolahan plastik tadi. Nah, pembahasan sampah plastik menyebabkan permasalahan terhadap lingkungan seperti akumulasi dan timbul sampah plastik yang cepat dan besar, tingkat degradasi material plastik yang lambat, pemilahan yang masih minim, kompleksitas jenis plastik, dan kesadaran pengguna yang minim. Nah, data Asosiasi Plastik Eropa menyebut total produksi plastik dunia mencapai 348 juta ton, di mana benua Asia menyumbang 50,1% dengan rincian Cina 29,4%, Jepang 3,9%, dan sisanya 16,8%. Nah, bisa kita ketahui bahwa mungkin dari sisa ini adalah sampah dari Indonesia dan Asia menyumbangkan setengah dari 1%, 50,1%. Sedangkan daur ulang sampah plastik setelah digunakan oleh konsumen tahun 2018 sekitar pada rentang 20-40% di setiap negara di dunia. Jadi bisa dibayangkan seberapa banyaknya plastik di dunia. Jadi kalau enggak ada teknologi atau pengolahan lebih lanjut, itu bakalan jadi dampak yang besar untuk kita ke depannya. Pemanfaatan teknologi iradiasi dalam pengurangan sampah plastik menurut penulis dapat dibedakan menjadi dua, itu secara langsung dan tidak langsung berdasarkan proses dan material akhir yang akan didapatkan. Pada proses langsung, plastik dikenai radiasi dengan dosis tertentu, kemudian material akhirnya adalah plastik yang terdegradasi setelah mengalami depolimerisasi. Sedangkan pada proses tak langsung, plastik digunakan sebagai bahan substitusi dari material lain seperti pembuatan beton serat, fiber reinforced concrete atau FRC, kemudian
diberikan dosis radiasi tertentu. Jadi sama-sama dikasih dosis tertentu, hanya yang tak langsung ini diolah menjadi fiber, nanti diolah jadi beton serat. Nah, untuk eh, yang tak langsung ini dia dia bisa diolah kembali plastiknya, bisa didaur ulang, dibuat apa gitu kan. Lagi zaman sekarang eh, sebenarnya tidak lazim lagi barang-barang seperti plastik segala macam itu bisa kita gunakan kembali, menghasilkan karya yang luar biasa lagi. Ya, kesimpulannya, limbah padat domestik merupakan bagian dari sektor pengolahan limbah yang menjadi prioritas dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi GRK tadi, gas rumah kaca di Indonesia. Nah, berdasarkan jenisnya, salah satu limbah padat domestik adalah sampah plastik. Sampah plastik berkontribusi hingga 23,57% dari timbulan sampah di Indonesia. Nah, teknologi iradasi nuklir dapat berkontribusi dalam proses pengolahan sampah plastik, yaitu salah satunya dengan teknik iradiasi. Terus, pemanfaatan teknologi iradiasi dalam pengurangan sampah plastik diberikan menjadi dua, yang tadi yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, eh, seperti yang saya jelaskan sebelumnya sama, terus dosis radiasi yang meningkat akan meningkatkan jumlah potongan rantai atau degrasi dan meningkatkan derajat kristalisitas, tetapi berbanding terbalik dengan berat molekul yang didapatkan akan semakin menurun. Teknologi iradiasi terbukti dapat meningkatkan kekuatan mekanik, tekan, dan modulus elastisitas dari plastik sebagai material pengisi dan pengikat tambahan dalam beton serat. Nah, ini kan kesimpulan yang terakhir sangat menarik. Dengan adanya teknologi iradiasi dari nuklir tadi, plastik yang awalnya sampah bisa menjadi beton serat yang kekuatan mekaniknya sangat luar biasa gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin lanjut ke aplikasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi energi nuklir di bidang energi. Di sini saya mengambil jurnal tentang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN untuk menopang kebutuhan energi listrik nasional. Ada yang akan dibahas, yang pertama prinsip utamanya, yang kedua pemanfaatannya, yang ketiga peran energi nuklir. Prinsip utama, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal yang menggunakan bahan bakar nuklir atau uranium untuk membangkitkan energi. Energi yang dihasilkan oleh reaksi fisi di dalam reaktor nuklir berubah menjadi panas dan air berubah menjadi uap panas. Kemudian diambil tenaganya untuk memutar turbin yang selanjutnya membangkitkan tenaga listrik. Selanjutnya ada gambar yang pertama tentang perbandingan pembangkit listrik batu bara dan pembangkit listrik nuklir. Yang kedua, ada skema pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTN mempunyai komponen utama, yaitu bahan bakar, pendingin, moderator, sistem pembangkit uap, sistem keselamatan. Kombinasi dari komponen-komponen tersebut menghasilkan variasi dari desain PLTN. PLTN dibedakan berdasarkan jenis pendingin, siklus uap, moderator, energi neuron, dan bahan bakar. Dewasa ini ada beberapa jenis PLTN komersial antara lain PWR, BWR, PHWR, GCR, HTGR. Selanjutnya itu pemanfaatannya. Pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit listrik telah merupakan bagian penting dari program listrik nasional berbagai negara utama untuk mengantisipasi makin menipisnya sumber energi fosil. Dalam kurun waktu 60 tahun terakhir telah tercapai kemajuan dan meyakinkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir tidak saja di negara-negara maju seperti Amerika, negara Eropa Barat, dan Jepang, tetapi juga di beberapa negara-negara berkembang seperti Korea Selatan, Cina, Argentina, Brazil, dan India. Negara-negara Asia adalah negara yang berkembang, serta ditandainya dengan padatnya penduduk dan konsumen energi per kapita. Konsumsi energi per kapita maupun pendapat per kapita yang relatif rendah.
Keuntungannya yang pertama, ongkos operasional pembangkit listrik lebih murah. Yang kedua, penggunaan energi nuklir secara relatif akan mengurangi konsumsi minyak. Yang ketiga, tidak membebaskan asap atau debu hasil pembakaran lewat cerobong ataupun tidak membuang abu ke lingkungan. Yang keempat, mempunyai keandalan dan keselamatan yang amat ketat. Yang kelima, penggunaan PLTN akan memberikan hasil samping lain di bidang industri, riset, dan teknologi. Selanjutnya itu peran. Dari beberapa sumber energi yang ada, perlu ditentukan juga beberapa alternatif pilihan yang sering ditawarkan oleh pemerintah dan banyak dibahas, dikaji, dikomentari oleh pakar energi. Pakar listrik maupun masyarakat umum dan PLTN merupakan salah satu alternatif untuk mengantisipasi kebutuhan listrik Indonesia yang terus meningkat. Dengan memperhatikan kondisi ketersediaan energi sekarang, tidak mungkin kebutuhan tersebut tercapai. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi mantap yang dapat digunakan sebagai acuan dalam lingkungan iptek yang mampu mendukung ketersediaan energi berkelanjutan dengan memperhatikan jumlah dan angka pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya standar hidup, dan isu lingkungan. Maka perencanaan energi jangka panjang harus dilakukan secara arif dan bijaksana. Terakhir, kesimpulan, yaitu sumber energi yang bisa dikatakan dengan segala konsekuensinya pada lingkungan adalah energi batu bara dan energi nuklir. Beban batu bara memiliki kebutuhan energi yang terlalu berat yang di masa akan datang. Mengingat minyak bumi dan gas alam tidak dapat diandalkan lagi. Maka dari itu, kita harus menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir layak dipertimbangkan sebagai salah satu opsi alternatif dapat menyediakan energi listrik. Pemanfaatan energi nuklir dapat meminimalisir ketergantungan negara dari energi fosil. Selain itu, pemanfaatan energi nuklir juga dapat mengurangi masalah pemanasan global yang sedang menjadi perhatian dunia saat ini. Masyarakat Indonesia hendaklah harus berpikir rasional dan proporsional dalam hal pembangunan PLTN. Setiap pengambilan keputusan memang sebaiknya mempertimbangkan keunggulan dan kelemahannya. Kita harus berpikir dingin dan tidak emosional. Memang sekarang waktunya Indonesia untuk memiliki PLTN karena kondisi dan situasi sangat mendesak dan membahayakan pembangunan bangsa berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang saya ambil, yaitu peluang dan tantangan pemanfaatan berpotensi tenaga nuklir berbasis smart elektrik itu guna memaksimalkan penggunaan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia. Prinsip utama aplikasinya yaitu sumber energi terbarukan merupakan sumber energi ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan serta tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim global, karena energi jenis ini didapatkan dari proses alam yang berkelanjutan. Tenaga nuklir sebagai salah satu jenis energi alternatif yang dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik, merupakan upaya nyata dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang digunakan sebagai tumpuan utama energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik manusia. Dewasa ini, perkembangan tenaga nuklir sebagai energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai jenis energi alternatif baru dalam upaya memenuhi
Kebutuhan energi listrik masyarakat tenaga nuklir sebagai salah satu pengembangan baru terhadap pemanfaatan energi baru terbarukan dinilai memiliki efek samping yang lebih rendah terhadap lingkungan jika dibandingkan dengan jenis energi langsung yang umum digunakan saat ini melalui pengolahan batu bara, minyak ataupun gas alam guna memenuhi kebutuhan energi listrik manusia. Selanjutnya pemahaman aplikasi tenaga nuklir dunia yang saya ambil, yaitu pemanfaatan potensi tenaga nuklir berbasis pengolahan kelistrikan perpaduan atau smart electricity dalam rangka memenuhi peningkatan penggunaan sumber daya energi konvensional, tentunya akan berhadapan dengan masalah semakin terbatasnya sumber daya energi konvensional di Indonesia serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sementara itu, impor energi akan mengancam ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia masa depan. Dengan demikian, penggunaan teknologi energi nuklir merupakan alternatif penting serta mendesak bagi pemenuhan kebutuhan energi Indonesia masa depan. Teknologi energi nuklir berbasis smart electricity diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi secara masif dan kontinu. Selanjutnya, dengan adanya penyediaan energi listrik yang dapat mencukupi tingginya permintaan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian bangsa Indonesia di masa depan. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan energi yang bersifat masif dan kontinu, maka tidak ada pilihan lain. Untuk menggantikan peran energi, penggunaan sumber daya energi konvensional, kecuali penggunaan energi nuklir berbasis smart electricity. Selanjutnya, peran energi nuklir peraplikasian. Potensi tenaga nuklir yang mampu menghasilkan energi listrik yang lebih besar jika dibandingkan dengan sektor energi lainnya merupakan potensi nyata yang dapat dimanfaatkan. Tingkat efektivitas energi yang dihasilkan memiliki energi lebih besar yang dihasilkan ketimbang dengan sumber energi lain, merupakan hal yang potensial untuk dikalahkan dengan hasil energi yang lebih besar dihasilkan jika dibandingkan dengan energi lain, dapat mengangkat biaya yang diperlukan dalam menghasilkan jumlah energi listrik yang sama. Konsep smart electricity yang mentitik belakang pada pengolahan perpadu pemanfaatan tenaga listrik dengan jumlah energi listrik yang dihasilkan memiliki tingkatan yang sama jika dibandingkan dengan sumber energi lain yang membutuhkan banyak jumlah energi lainnya dengan biaya yang relatif lebih besar. Pembangunan PLTN merupakan pilihan karena Indonesia mempunyai sumber energi lain yang lebih murah dan tidak berisiko tinggi dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia secara optimal. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah mohon yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mampu. Saya tutup mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.